warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rizky dengan NIM 1804275 dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen politik. Bagaimana rekrutmen politik itu? Yuk kita simak videonya. Rekrutmen politik pada hakikatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu atau sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam sistem politik suatu negara. Fungsi rekrutmen tersebut dalam pengaplikasiannya diterapkan oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing. Selain hal tersebut, rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi kekuasaan yang lainnya. Tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat maupun tingkat daerah, calon presiden maupun wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian, dalam rekrutmen tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan ADART partai politik tersebut. Mekanisme rekrutmen politik adalah bentuk, cara, dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik, dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Dalam pengertian lain, ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan tertutup. Rekrutmen terbuka yaitu syarat dan prosedur untuk menampilkan seorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui oleh umum. Dalam pelaksanaannya, pola-pola tersebut biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian. Akan tetapi, walaupun prosedur-prosedur yang dilakukan oleh setiap sistem politik berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, namun terdapat satu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintah yang mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas, dan kalaupun mereka berasal dari kelas bawah, tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.